mendengar nama salah seorang wali, baik itu wali yang masih hidup ataupun sudah meninggal, kemudian kita mengucapkan radhiyallahu anhu wa anna bihi anhu, ataupun dengan nafa'ana bihi, au nafa'ana bihi wa bi barakatihi. Ketika kita menyebut nama seorang wali atau pendengar, kemudian kita mengucapkan seperti itu. Apakah ini termasuk istimdad ini? Istimdad yang bisa memutus thariqah. Soal tasi, soal yang ke-9. Hal yu'addu minal istimdad qauluna ba'da dzikrin aw sima'i ismin wahidin minal awliya al ahya wal amwat radhiyallahu an wa anna bihi aw nafa'ana Allah bihi aw bi barakatihi. Kamu ini pertanyaannya. Ini juga kadang yang sering dipertanyakan oleh sebagian ikhwan, apakah dianggap dari istimdad, dianggap sebagai minta madad, ucapan kita setelah berzikir, setelah menyebut ataupun setelah mendengar nama salah seorang wali, baik itu wali yang masih hidup ataupun sudah meninggal, kemudian kita mengucapkan radhiyallahu anhu wa anna bihi anhu, ataupun dengan nafa'ana bihi, nafa'ana bihi wa bi barakatihi. Ketika kita menyebut nama seorang wali atau pendengar, kemudian kita mengucapkan seperti itu. Apakah ini termasuk istimdad ini? Istimdad yang bisa memutus thariqah. Faqad ra'aitu ba'dal a'immah minat tijaniyah. Aku telah melihat sebagian imam. Aku telah melihat sebagian imam dari kalangan thariqah Tijaniyah, sebagian ulama masyayikh Tijaniyah, yufarriq. Mereka membedakan baina man kana min ahli thariqah, antara wali dari kalangan thariqah Tijaniyah, au kana min ghairiha, ataupun wali dari kalangan yang bukan dari thariqah Tijaniyah. Fi hadhihi siyaq, dalam sirah-sirah ini. Wa yaqulu fi man kana min ahli thariqah radhiyallahu anhu wa anna bihi. Dia dari kalangan ahli mengucapkan, sebagian imam di kalangan thariqah Tijaniyah mengucapkan untuk orang masyayikh wali dari kalangan thariqah Tijaniyah, ketika mendengar nama, menyebutnya namanya, dia mengucapkan radhiyallahu anhu wa anna bihi. Amin. Wa fi man kana, ada wa anna bihi. Wa fi man kana min ghairiha radhiyallahu anhu au rahmatullah alaihi faqat. Dan untuk orang yang bukan masyayikh atau wali yang bukan dari kalangan thariqah Tijaniyah, sebagian imam masyayikh dari thariqah Tijaniyah cukup mengatakan radhiyallahu anhu saja, ataupun rahmatullah alaihi saja, tanpa tambahan an-nabihi ataupun wa bi ulumihi ataupun wa nafa'ana bihi, tidak ada tambahan itu. Bila ziyadatin wa anna bihi, tanpa ada tambahan wa anna bihi, dan juga tanpa au alaina wa alaina, dan juga tanpa ada tambahan wa alaina. Apakah kalau menambah itu termasuk istimdad? Maka jawaban dari Syekh Malik bin Usmansi, wa tarkuhu fi man laysa min ahli thariqah ahwatu. Meninggalkannya untuk orang wali, masyayikh yang bukan dari kalangan ahli thariqah Tijaniyah itu lebih berhati-hati, cukup dengan radhiyallahu an saja. Tidak usah ditambah wa barakatihi wa bi ulumihi, cukup rahmatullah alaihi. Kalau radhiyallahu an rahmatullah boleh, itu bahkan wajib. Setiap kita mendengar nama ulama, terutama nama sahabat, ataupun kita menyebut nama sahabat, nama tabi'in, nama ulama, sebagian ulama mengatakan wajib kita sertakan radhiyallahu an. Jangan hanya namanya tuh Hasan Basri umpamanya. Siapa Hasan Basri? Harus radhiyallahu an. Harus pakai imam, itu bentuk ta'zim. Kan kalau namanya tuh kan banyak yang sama. Imam Hasan Basri, apalagi nama sahabat. Nama sahabat kok nyebutnya Umar atau Umar siapa? Jadi kurang adab. Harusnya Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Harus wajib itu disertakan radhiyallahu an.
Walakin akan tetapi kata beliau, qad alimta ma huwal istimdad haqiqatan fil jawab anis soal ya. Akan tetapi kamu tadi sudah mengerti apa itu hakikat istimdad dalam jawaban dari soal yang nomor 8 tadi. Itulah hakikat istimdad Jadi kan hakikat istimdad adalah menziarahi seorang wali yang disepakati kewaliannya dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya Nah, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat, bahaya dunia ataupun bahaya itu hakikat istimdad. Tetapi tadi ketika kita mendengar nama seorang wali atau menyebut cukup kita radhiyallahu an atau rahmatullah alaih saja nah, itu cukup, itu lebih berhati-hati kata Syekh Malik bin Utsman untuk lebih berhati-hati supaya kita aman aman. Famin sama qultu. Kemudian ini komentar Syekh Muhammad Al-Hajj Ahmad Dum ya. Qultu, "Tsumma ra'aitu fid durrati inda qaulihi fil yaqutatil faridah." Kemudian aku melihat dalam kitab Ad-Durrah Ad-Durratul Kharidah ketika pengarang kitab menyebutkan tentang al-yaqutatul faridah. Nah, yaqutah al-faridah. Famin thamma lam yabqa iltifatu li sahbihi ila ghairihi wala raja fil masyikhati. Ya, ini antara yang disebutkan dalam kitab Yaqut ad-Durratul Kharidah. Maka dari sanalah lam yabqa iltifat li sahbihi ila ghairihi. Tidak tersisa untuk melirik kepada guru lain bagi sahbihi, bagi para sahabatnya atau para muridnya Syekh Ahmad Tijani. Tidak perlu melirik kepada guru atau wali lain. Ila ghairi, kepada orang lain. Walar raja filma, dan juga mengharapkan guru masyikhah dan juga tidak boleh tersisa bagi murid Tijani untuk mengharap guru lain selain guru saya Syekh Ahmad Tijani. Sudah cukup Syekh Ahmad Tijani menjadi guru kita yang akan memberikan madad kepada kita dan keberkahan fuyudat asrar, sudah cukup, tidak perlu melirik wali-wali lain. Ini kata yang disebutkan dalam kitab Yaqutul Faridah. Mana sahu walidalika, yang teksnya walidalika, oleh karena itu la yanbaghi lil akhis shadiq wal habib al wamik idza dzukira waliyun min auliyaillah hayyan kan aw mayitan ayyaqula nafa'ana Allah bihi wa bi mahabbatihi wa ulumihi. Oleh karena itu tidak sepantasnya, tidak seyogyanya bagi seorang yang jujur dalam mencintai, wal habib, seorang yang mencintai, al wamik, yang mendalam, kecintaan yang mendalam pada gurunya. Idza dzukira waliyun, apabila disebutkan nama seorang wali dari wali Allah SWT, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, tidak sepantasnya, tidak seyogyanya dia mengatakan nafa'anallah bihi, semoga Allah memberikan manfaat pada kami dengannya. Seolah-olah dia masih minta manfaat padahal dia sudah punya guru. Seorang murid yang shadiq, yang jujur pada gurunya, dia tidak akan meminta manfaat kepada orang lain karena dia sudah merasa cukup dengan gurunya. Ini murid yang shadiq ini. Murid yang shadiq. Juga ataupun dengan tambahan wabi mahabbatihi wabi ulumihi. Guru kita sudah ilmunya sudah tinggi. Cukuplah kita dengan ilmu guru kita, kecintaan guru kita. Itu tidak sepantasnya bagi seorang murid yang shadiq, yang memiliki kecintaan yang mendalam pada seorang guru. Bal yaqulu rahimahullah, tetapi cukup dia mengatakan ketika mendengar nama seorang wali yang bukan dari kalangan thariqah Tijaniyah, rahimahullah. Cukup mengatakan rahimahullah ataupun radhiyallahu an. Itu wajib itu. Ketika kita mendengar memang dianjurkan, itu juga biasa yang dilakukan oleh para masyayikh Tijani. Lihat aja dalam kitab Bughyatul Mustafid, Syekh Muhammad Al-Arabi As-Sa'i, setiap kali beliau menyebutkan nama seorang wali, baik dari kalangan Tijani ataupun yang bukan Tijani, beliau disebut radhiyallahu an. Tapi kalau dari kalangan Tijani, terutama guru kita Syekh Ahmad Tijani, ditambah wa anna bihi. Itu bisa dilihat di kitab Bughyatul Mustafid itu. Tapi kalau dari kalangan lain seperti menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani, cukup radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Itu kebiasaan para masyayikh kita. Adapun
cukup dengan radhiyallahu an atau rahimallah. Ma ada ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ba'sa yaqul nafa'anallahu bihim aw radhiyallahu anhum wa anna bihim. Amin. Selain para sahabat Nabi ataupun para aulia dari kalangan Thariqah Tijaniyah, boleh, tidak apa-apa kita menyebut radhiyallahu anhu wa anna bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi, itu amin. Boleh, kita menyebut kalau kita menyebut nama sahabat Nabi ataupun nama wali dari kalangan Thariqah Tijaniyah. Wa fi Ghunyatil Ashab, di dalam kitab Ghunyatul Ashab disebutkan beberapa bait syair. Faraddi warham inda dzikrika bihim wala taqul nafa'anallah bihim. Raddi, ucapkanlah radhiyallahu an. Warham, dan ucapkanlah rahimahullah atau rahmatullah alaih. Inda dzikrika bihim, ketika engkau menyebut nama para wali. Wala taqul, tapi jangan kamu ucapkan setelahnya wa nafa'ana bihi, nafa'anallah bihim. Jangan nafa'anallah bihim, jangan. Cukup dengan rahimallah saja, radhiyallahu an saja ketika engkau menyebut mendengar nama para wali yang bukan dari kalangan Tijaniyah. Cukup rahmatullah alaih atau rahimahullah atau radhiyallahu an. Jangan ditambah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi mahabbatihi wa bi asra, itu jangan ditambah itu. La tastaghis biwahidin minhum mata darat bikal kurub khallis ya fatah. Jangan meminta tolong kepada salah seorang dari mereka para wali ketika engkau ditimpa kesusahan, ketika kesusahan lagi mengelilingimu, kesulitan kesusahan lagi mengelilingimu. Khallis ya fata li syaikhina wajhata katijani, murnikan wahai pemuda. Ini khusus untuk yang ditujukan kepada murid Tijani ya. Murnikan wahai pemuda, maksudnya para murid Tijani, penghadapanmu, wijhataka, tawajjuhmu kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani. Tidak perlu minta kepada orang, minta tolong kepada orang lain. Cukup kita minta ketika kita dalam kesulitan, dalam masalah, panggil ya Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani sudah berjanji dalam satu makalahnya kepada para muridnya, kalau ada kesulitan panggil aku akan datang menolong murid. Itu yang diucapkan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Ketika kita lagi butuh, lagi dalam kesulitan, dalam masalah ini, panggil guru kita. Dengan keyakinan kita panggil, pasti guru kita akan menolong. Syekh Ahmad Tijani. Jadi tidak perlu minta kepada para aulia yang lain. Bukan berarti kita tanpa meremehkan, merendahkan mereka. Para wali, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi kita selaku murid Tijani, kita punya sandaran sendiri. Punya guru sendiri, punya penolong sendiri, punya wasilah sendiri. Mumiddu kulli salihin rabbani. Guru kita Syekh Ahmad Tijani orang yang memberikan madat kepada semua orang soleh yang mengenal Tuhan. Soleh rabbani ini orang soleh yang mengenal Tuhan, maksudnya para wali. Beliau Syekh Ahmad Tijani yang memberikan madat semua para wali, sebagaimana telah beliau sampaikan bahwasanya beliau yang memberikan madat semua para wali sejak dari zaman Nabi Adam sampai ditiupnya sangkakala. Madat para wali itu semuanya bersumber dari Syekh Ahmad Tijani ya radhiyallahu anhu. Para wali ya, selain sahabat. Kalau sahabat berbeda, jangan salah. Sahabat sudah kita jelaskan sebelumnya. Titimma ini tambahan. Titimma tambahan penyempurna. Sami itu min Sayyidina Al-Hajj Malik bin Utsman radhiyallahu anhu. Qablal jawab an hada soal, aku telah mendengar dari Sayyidina Syekh Malik bin Utsman yang ditanya itu radhiyallahu an, sebelum beliau menjawab pertanyaan ini, pertanyaan pertanyaan yang ke 9 tadi, apakah mengucapkan wa nafa'ana bihi di belakang untuk orang yang bukan wali itu termasuk istimdad. Nah, sebelum itu beliau mengatakan, beliau mengatakan, Syekh Malik bin Utsman, at-tasbih awit ta'zim wajib ala kulli man dzakara ismal jalalah au ismun min asma'illahi ta'ala. Membaca tasbih dan mengagungkan wajib
bagi setiap orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau Ismul Jalalah Allah, ketika disebut nama Allah, maka yang kita menyebut ataupun yang mendengar itu mengucapkan tasbih tabaraka wa taala itu ketika disebutkan nama Allah tabaraka wa taala itu tasbih ya. Itu juga bentuk ta'zim sama ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga ketika kita menyebut nama Allah ataupun mendengar nama Allah Allah hendaklah kita bertasbih bertasbih dengan subhanallah ataupun tabaraka wa taala ataupun dengan salah satu nama Allah Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, tabaraka wa taala wajib itu atas setiap orang yang mendengar atau menyebut nama Ismu Jalalah atau salah satu nama Allah. Au sami'a min ghairihi zakaraha ataupun dia mendengar dari orang lain yang telah menyebutkannya, dia juga bertasbih atau mengagungkan. Wassalat wa taslim wajib ala man sami'a ismahu sallallahu alaihi wasallam au isma wahidin minal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Dan bersalawat dan mengucapkan salam wajib atas setiap orang mendengar nama Nabi. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau baik nama Nabi jelas nama Nabi Muhammad ataupun nama-nama Nabi yang lain, kan Nabi punya nama. Kalau kita mengerti ya, lebih dari 300 nama Nabi. Seperti Toha, umpamanya Yasin. Kalau kita mengerti itu nama Nabi, kita wajib untuk bersalawat. Begitu juga ketika kita mendengar nama para rasul Nabi yang lain, maka kita juga wajib untuk alaihissalam minimal, alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang lainnya alaihissalatu wassalam, alaihissalam bisa. Kemudian beliau mengatakan lagi, wattaraddi awit tarah wajib ala kulli man zakara aw sami'a isma ahadin minas sahabah wasalihin wal ulama salafahum wa khalafahum radhiyallahu anhum ajmain dan mengucapkan radhiyallahu an. Taraddi radhiyallahu an ataupun tarahum mengucapkan rahimahullah wajib bagi setiap orang yang menyebut ataupun mendengar nama salah seorang sahabat. Wasalihin dan solihin, para aulia, mendengar nama salah seorang para aulia seperti Syekh Tijani umpamanya kita radhiyallahu an gitu ya. Itu wajib bagi orang yang mendengar. Wal ulama dan nama para ulama kita rahimahullah boleh mau dengan radhiyallahu an atau rahimahullah. Tidak hanya radhiyallahu an, tidak hanya untuk sahabat. Selain sahabat pun boleh kita dengan radhiyallahu an atau rahimahullah. Baik ulama salaf ataupun ulama khalaf. Radhiyallahu anhum ajma'in itu wajib bagi kita. Itu bentuk ta'zim kita. Ta'zim. Jadi jangan sampai hanya namanya tok. Nyebut namanya, itu merupakan salah satu gelar penghormatan bagi mereka. Tidak adab namanya.